Halo warga Kaltim, balik lagi bersama saya Rio Adam di podcast Deep Talk di YouTube Kaltim Live. Kali ini beda setnya, kita nggak wawancara secara langsung atau direct interview, tapi secara offline karena narasumbernya jauh, ada di Jakarta. Tapi narasumber ini keren banget karena selain teman dekat, dulu pernah SMA bareng kelas 1 doang, tapi habis itu walaupun dia pindah sekolah tetap akrab. Bisa dibilang anak Kaltim ya, karena dia lulus sekolah SMA terakhir di Balikpapan juga gitu, di SMA 1 Balikpapan. Tapi sekarang wow, prestasinya luar biasa gitu, karya-karyanya udah banyak di mana-mana. Terakhir itu aku lihat karyanya kolaborasi sama Java Jazz Festival, sama ada event sepeda bersama salah satu brand yang bisa menyembuhkan kita dari masuk angin gitu. Dan terakhir baru aja bikin sebuah project berjalan kaki ultra dari Malaysia, terus kemudian ke Singapura, terus terakhir ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Itu istilahnya border to border ya kalau nggak salah. Tapi kita langsung aja ngulik sama Gary Rezaldi Agung. Apa kabar, Ger? Halo. Agak kagok gini, Ger, kita ngobrol bareng. Iya nih, udah lama. Setelah berapa tahun ya terakhir kita ngobrol intens itu, terakhir 2011 mungkin ya. Iya, udah lama banget. Ya, Dekat-dekat kuliah lah itu. FYI aku sering nginap rumahmu kan dulu. Dulu ya. Jadi sering lumayan intens. Ger, tapi aku sebelum ngobrolin soal, jadi kan temanya di sini itu sebenarnya aku pengen ngulik gimana caranya kamu itu hidup dari bermain, terus kemudian berkarya, terus bisa hidup dari situ gitu. Dan sedikit lah yang bisa hidup kayak gitu gitu. Karena apa namanya, kamu tuh ya dari sepedaan juga hidup gitu kan, menghasilkan juga dari situ gitu. Nah, tapi sebelum dari situ, kamu tuh masa kecilnya seperti apa sih, Ger? Karena kan kita ketemu di masa remaja tuh. Iya. Masa kecil sebenarnya biasa-biasa aja sih, kayak waktu SMP aku mulai serius sepedahan ya, mulai kayak ikut-ikutan, kayak dulu di Balikpapan ada balapan-balapan gitu. Terus abis itu kayak nyoba ngulik skenanya sepeda lowrider, sepeda Ya. fixed gear. Terus sempat graffiti juga dulu waktu SMA. Jadi kayak apa ya, segala dicobain sih waktu kecil dulu ya. Itu waktu remaja ya. Kalau waktu kecil sebenarnya nggak terlalu gimana lah. Kebetulan orang tua juga ngebebasin, kayak misalnya pengen sepedahan ya dulu di support sepeda juga. Ya. Dulu mau gambar juga, tembok di sebelah rumah dibolehin buat gambar. Jadi sebenarnya kayak mungkin andil orang tua di masa kecilku bikin aku sampai sekarang juga kurang lebih ada juga sih berarti. Benar. Tapi sorry, kamu tuh lahir di Bandung atau di mana? Aku lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Terus kemudian pindah ke Balikpapan itu SD apa SMP? Aku pindah ke Balikpapan itu SMP kelas 1. Jadi masuk SMP aku dari Samarinda. Jadi kan aku Jakarta dulu, Bandung sampai kelas 1 SD, pindah ke Banjarmasin 5 tahun di sana, ke Samarinda setahun, baru SMP di Balikpapan sampai lulus SMA. Benar. Buat teman-teman yang mungkin lulusan SMA 1 angkatan 2011 tuh pasti kenal lah Gary Rezaldi gitu kan. Ya kita seangkatan ya gitu kan. Ketahuan lah udah umurnya kita ya. Tapi ya gitu, berarti kan kita kan, aku bilang tadi ya, kita masa remaja kita kurang lebih sering berbarengan gitu kan. Salah satu orang yang menginfluence aku untuk kemudian coret-coret tembok kan kamu, Ger. Kamu tuh orang bertanggung jawab. Iya, dulu bareng mulu. Nah, tapi memang bakat menggambar itu emang udah dari kecil atau gimana? Bakat menggambar tuh ya mungkin dari kecil udah suka gambar sih. Terus abis itu kayak lama-lama mikir, mungkin kayak apa ya, dulu tuh mikirnya kuliah apa yang gambar-gambar. Dulu masih ngertinya arsitektur kan. Terus sampai akhirnya waktu SMA itu aku masih nggak tahu nih kuliah mau kemana sebenarnya. Ya. Ini sorry, yuk. Ini kita di-cut juga kan nanti? Apa? Iya, pasti aman di cut. Ini aku loncat-loncat dikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa, santai aja.
Ya jadi itu kayak aku ngertinya tuh kalau orang gambar-gambar ya masuknya arsitektur. Hmm. Aku belum kenal yang namanya DKV, desain produk, desain interior tuh dulu belum tahu lah. Sampai akhirnya kelas 3 nih, udah kelas 12 tuh. Habis itu kayak mau lanjut kemana aku masih belum tahu tuh. Kayak pokoknya pengennya gambar, nggak kena matematika, nggak kena IPA dan lain-lain lah. Dulu kan mikirnya gitu ya kita. Ya. Namanya anak kuliah pengennya bebas habis itu. Sampai akhirnya ngerjain buku tahunannya SMA 1 tuh dulu. Hmm. Sampai ngobrol sama dulu ada Mas Mas Pai namanya. Ya. Nah, ngobrol sama dia, dia tuh lulusan desain produk ITS. Oke. Itu kalau salah, sorry. Cuman kalau seingatku tuh gitu. Jadi kayak dari situ aku pun ngobrol-ngobrol dan baru tahu kayak oh ternyata tuh di ITB ada namanya FSRD, ada namanya Ya. DKV dan lain-lain. Nah, dari situlah aku baru ngulik DKV, nyobain ITB dan lain-lain, tapi sayangnya nggak dapet. Hmm. Aku tuh waktu itu bikin janjian lah, perjanjian sama ayahku, misalnya aku mau DKV, mau seni-seni rupaan tuh harus masuknya ITB. Kalau ITB. enggak ya ngikutin maunya ayahku. Waktu itu maunya ayahku tuh informatika Telkom. Ya. Nah, ternyata nggak dapet ITB nih. Akhirnya aku mau nggak mau masuk informatika Telkom dulu dong. Cuman di sana tuh sembari berjalannya di informatika Telkom, aku cari cara gimana caranya aku bisa pindah ke seni rupa yang aku suka gitu kan. Hmm. Karena menurutku kayak ya aku juga ngejalanin yang gak seneng, terus abis itu jadinya tuh karena emang udah nggak termotivasi untuk ngelanjutin kuliah, jadinya aku carilah kerjaan, segala kerjaan aku lakuin tuh. Hmm. Ya waktu itu kayak jaga toko lah, abis itu ngerjain desain-desain yang bayarannya kecil-kecil segala macem. Akhirnya aku tabung tuh untuk pindah lah ke kampus ITENAS DKV. Oke. Nyoba, kebetulan alhamdulillahnya dapat nggak beasiswa lah, dapat potongan lah karena nilai tesnya alhamdulillah bagus, jadi kebantu banget. Akhirnya aku bayar sendiri, barulah dari situ ngasih tau ayahku kalau aku pindah ke DKV DKV. DKV Tenas. Dari situ barulah aku mulailah ceritaku tuh di jalan yang benar tuh di situ. Oke. Sorry, berarti memang dari awal sendiri kamu emang udah tahu, bakal ngejalanin sebagai desainer ya, bisa dibilang kayak gitu ya, graphic designer gitu ya? Pokoknya ya sih, karena dulu sebenarnya dulu nggak tahu ya istilah desainer itu kan sebenarnya. Iya. Cuman ya sesimpel remaja, Menghindari. iya, remaja Ya, mikirnya kayak gimana bisa gambar-gambar terus sesuai betul. hobi, nggak kena pelajaran-pelajaran yang aku nggak suka. Ya udah Iya. akhirnya setelah mengulik itulah masuk ke situ. Karena kita kan pernah 1 tahun di SMA 5 ya, bareng Benar, kan. Nah terus ya pelajaran, eksakta itu Gary itu lemah sekali. udah nggak minat tuh karena kayak aku udah digembleng dari SD SMP disuruh ikut olimpiade segala macem, kayak udahlah SMA enough menurutku. Ada satu cerita Ger, kita Nah, ulangan. iya, Guru fisika Pak Tenus, eh, aku nilainya jelek, Giri masih di bawah aku lagi. betul betul. Karena menurutku untuk apalah fisika-fisika itu dulu ya. Iya iya iya. Ya karena kan zaman kita ya sorry ya, orang tua itu kan yang ngelihatnya dari nilai kan, Betul. bukan dari minat gitu kan. Beda mungkin zaman sekarang, mungkin kalau kita punya anak kan kita ya dorong minatnya dia apa kita dorong gitu kan. Iya, lebih terbuka lah sekarang ya. Ya, oke Ger, berarti pindah ke ITNS itu tahun berapa? Tahun 2013 aku pindah ke Tenas. Berarti setelah 4 semester atau 4 semester di Telkom ya? Telkom betul. Oke. Nah, tadi kan kamu cerita udah sempet ini ya, apa namanya, sempet kerja apa segala macam. Sudah mulai menghasilkan nggak, desain atau gambar-gambarmu pada saat itu? Sebenarnya kalau menghasilkan tuh awalnya justru waktu SMA. Ya. Dari SMA itu kan aku gambar kamarnya orang, terus abis itu bikin poster event apa, itu sebenarnya udah menghasilkan. Ya, Cuman orang tuaku nih belum terconvince lah, kayak apalah itu desain-desain, nggak mungkin lah bisa menghidupi dari desain gitu. benar. Sampai akhirnya mungkin mulai terbukanya tuh sejak kayak oh ini anak bisa nih pindah kuliah dengan dia kerja sendiri selama itu. Ya aku ceritanya kerja sebagai ngerjain
poster event dan lain-lain selama kuliah. Jadi mungkin di situ mulai kebuka dikit lah, akhirnya kayak nggak apa-apa, cuman ya masih 50% lah, belum terlalu didukung sebenarnya. Ya. Sampai akhirnya ya udah, sampai akhirnya kuliah selesaiin sambil kerja juga, waktu itu sambil kuliah. Akhirnya sampai sekarang ternyata ya bisa, ternyata dengan desain hidup sampai sekarang. Bertahan gitu hidupnya. Bertahan. Dan bukan cuma bertahan gitu, karya-karyanya luar biasa diapresiasi banyak orang gitu menurutku sih. Alhamdulillah ya. Berarti kan proses untuk meyakinkan orang tua itu cukup lama juga berarti ya? Lama banget. Nah. Karena ada fase di mana dulu kalau aku nginap di rumahmu, orang tuamu kayaknya sebenarnya biasa-biasa ya, tapi kan kamu curhat kayak apalah, dimarahin lah apa segala macam kan gitu kan, karena apa? Karena pada saat SMA kita sempat dapat project mural gitu kan di samping Benar. TK. Cuman Ya aku nggak bisa ikutan. itu banyak lah dulu mural-mural itulah. Karena awal-awal itu sebenarnya itu fase di mana mural itu mulai dilihat sebagai sebuah karya di Balikpapan ya. Yang awalnya dianggap vandalis gitu kan, akhirnya dianggap sebagai sebuah karya karena mungkin pada saat itu kalian tuh kamu, Doni sama beberapa teman-teman itu kan kayak ngasih lihat bahwa oh ini bisa diapresiasi juga loh gitu. Ya, karena ya dulu kan orang taunya kalau mural graffiti ya coret-coretan biasa kan dulu tuh. Benar. Terus ya mungkin dengan proses juga sih, karena dengan proses kita ngebuktiin juga kayak ini nih sebenarnya mural tuh nggak cuma coret-coretan loh, ada yang kayak gini juga nih gitu. Nah di situ tuh mungkin orang mulai ngeliat ya, oh ternyata mural tuh bagus kok gitu. Ya tergantung ya sebenarnya masing-masing lagi lah gitu kan sebenarnya. Cuman mungkin dari situ aku setuju tuh, mungkin dari situ udah mulai berubah tuh perspektif orang atau persepsi orang terhadap si mural itu. Gitu. Termasuk ke orang tua nggak? Ke orang tua sih nggak tahu juga ya, karena tapi soalnya kalau bisa aku izin mau gambar gitu, aku kan pasti gambar tuh nggak mungkin keluar malam ya, karena orang tuaku protektif dulu, protektif banget lah. Ya. Jadi aku mau nggak mau yang legal aja, yang pagi-pagi tuh. Mereka jadi oh ya udah, anak gua gambar udah gitu doang jadinya, bukan yang kayak nggak boleh gambar gini-gini ntar ketangkep gitu ya, enggak sih untungnya dulu. Iya. Ada momen tapi nggak usah diceritakan lah, nanti itu Ya itu cukup kita aja yang tahu ya, kita simpan dalam memori kita. aja lah. Ger, tapi apa namanya? Kan walaupun sebenarnya udah dimulai dari masa SMA, tapi kan proses perpindahan seriusnya itu setelah kuliah ya, atau pada saat kuliah ya. Betul. Berarti kuliah itu sudah ngerjain project dan lain-lain juga sebenarnya, yang profesional dibayar dan lain-lain gitu. Ya ngerjain project sebenarnya dari pertemanan juga sih kalau waktu kuliah tuh, karena kayak waktu di Telkom aku sempat ngerjain poster event juga kan, akhirnya portofolio kan mulai kekumpul tuh. Betul. Terus pas udah masuk ITENAS sambil kerja juga, ya rata-rata kliennya itu ya teman-teman lagi yang emang mereka mau bikin kaos, bikin ada event apa segala macam. Nah dari situ sih maksudnya kayak mulai dalam tanda kutip yang menghasilkannya ya, mungkin kalau dibilang profesional juga abu-abu ya, karena kan bukan sesuatu yang beneran brand gitu. Cuman kalau misalnya yang udah mulai dibayar ya itu pas sejak kuliah dengan klien-kliennya dari teman-teman dulu sebenarnya untuk ngumpulin portofolio. Project pertemanan lah ya. Project pertemanan, benar. Tapi kan itu ya memang itu perlunya sebagai seorang pencipta karya kan, bikin portofolio juga itu penting kan. Butuh waktu berapa lama Ger sampai akhirnya orang notice, oh ini orang nih punya sesuatu nih gitu dari karya-karyanya gitu. Berapa lama di notice? Mungkin yang di notice sampai jadi di notice brand gitu ya. Iya. Mungkin ya pada akhirnya dari proses dari SMA aku udah mulai gambar sampai lulus kuliah tuh ya, menurutku project yang paling aku memorable itu dan pertama paling memorable ya Java Jazz. Itu kayak mungkin berarti kalau misalnya dari 2011 aku awal kuliah sampai 2020 kan adalah berarti kayak 9 tahunan lebih kan, sampai akhirnya di notice gitu untuk brand yang cukup gede gitu kan. Enggak cukup gede, brand gede gitu kan. Cuman kalau misalnya di notice-nya pertemanan
ya pas Iya. kuliah itu. Heeh. Ya berarti big project-nya itu benar-benar ketika udah hampir 10 tahun berkarya gitu kan ya? Setelah ya ngumpulin porto kecil-kecil, Hmm. terus sering-sering upload karya juga, bangun koneksi segala macam, ya akhirnya baru itu. Karena menurutku ketika kita sebagai desainer atau seniman atau ya itu ya orang yang bikin karya ya, menurutku koneksi itu juga penting. Karena Ya, kayak kalau kita bikin doang tapi orang nggak kenal kita siapa, agak susah juga nih untuk kenalin karya kita ke orang keluar kan sebenarnya. benar, benar, benar. Kadang tuh orang juga kayak gimana pun di Indonesia pertemanan tuh masih kuat banget lah. Ya, Kayak kita akan lebih percaya beli sesuatu atau mesen sesuatu atau order desain ke teman dekat, karena ya, kita udah tahu nih orangnya gimana gitu kan. Dibanding kita secara random nemu di internet. Mungkin beberapa orang ada yang nyaman kayak gitu juga, cuman at least di circleku tuh lebih nyaman dengan kayak, oh si Gary bisa gambar nih, coba kita pesan ke dia gitu. benar. Cuman alhamdulillahnya kalau sekarang pertemanan itu juga tuh kan kadang tuh dulu ada harga teman dan lain-lain tuh. Kan kita temen nih gratis gitu. Itu aku sempat ada masanya kayak gitu, cuman mungkin karena orang-orang tahu juga dan aku mencoba educate juga kayak harga desain segini segala macam dan lain-lain. Nah, mungkin jadinya kita yang pertemanan itu berubah jadi profesional juga. Jadi kayak kita Ya, membedakan lu teman gua teman lu, cuman kalau misalnya hal-hal kerjaan ya kita profesional, baik ya, ketika mereka pesan desain atau ketika aku pakai jasa mereka, sebaliknya gitu juga. betul. Karena ada fase di mana kamu tuh sempat jadi copywriter juga kan? Betul. Tahun berapa tuh ya? Setelah lulus kuliah kali ya? Kalau copywriter tuh aku dari lulus kuliah, ya betul. Berarti sorry aku agak sedikit juga skip juga nih. Go. Karena kita kan sempat komunikasi kan, beberapa Ya, kali ya. pengen ketemu di Jakarta, cuman waktunya nggak, ya wajar lah ya. Kehidupan Jakarta itu Nah, menyulitkan kita untuk bisa sekedar nongkrong bareng gitu ya. sulit. Uh, dan apa ya, 2017 ya kalau nggak salah, 2017 2018 ya atau 2016 ya, lupa aku. Aku tuh mulai menjadi copywriter secara profesional tuh 2018 awalnya. Oke. Nah, kenapa memutuskan akhirnya jadi copywriter, nggak sekalian jadi desainer grafis? Karena pada saat itu kan kamu udah kerja di agensi kan? Itu ya aku tuh 2018 masuk ke brand dulu. Oke. Brand dulu ke suatu brand fashion lah waktu itu. Nggak apa-apa kok disebutin namanya di sini. Belum ada yang bayar, belum ada yang bayar. Nggak apa-apa. Aku gak mau nyebutin. Oke. Ya brand itulah, brand si logo jeans itu. Oke. Mereka tuh waktu itu lagi bikin e-commerce gitulah untuk mereka sendiri. Nah, di situ karena kuliahku aku ngambilnya juga dari DKV, itu aku ngambil penjurusan advertising yang diajarin copywriting juga. Aku akhirnya memutuskan kayak oke, switch karir jadi copywriter. Oke. Sebenarnya alasan kenapa nggak graphic design aja, nggak jadi graphic designer tapi memilih jadi copywriter, karena aku mikir freelance-ku nih kerjaan di luar aku udah gambar visual nih. Kalau misalnya aku di kantor aku juga kerja sebagai graphic designer, aku intinya aku nggak ada pelarian untuk aku tetap waras lah. Ya, menarik, menarik. Kayak ketika aku kerja di kantor udah suntuk dengan gambar, pas pulang ngerjain gambar lagi kan pusing pasti gitu kan. Ya. Makanya aku switch karir, cari yang masih kreatif juga, cuman yang dikerjain beda gitu. Ya, ya. Nah, terlepas juga selain itu aku tuh waktu itu bisanya cuman Corel Draw kan. Sementara itu sampai sekarang lah aku bisa Corel Draw dan Photoshop. Sementara industri sekarang tuh mewajibkan untuk bisa Photoshop dan Illustrator. Ya. Aku tuh nyoba Illustrator nggak bisa sampai sekarang. Jadi kayak oh ya udah, aku nih nggak masuk lah, spesifikasiku ke industri ini nggak masuk untuk industri ke agensi sebagai graphic designer gitu. Jadi ya udah aku ya udah copywriter aja deh. Intinya aku akalan sih. Sampai sekarang? Karena kan Sampai sekarang ya? Mas sampai sekarang. Karena berarti dua profesi sebenarnya yang dijalanin ya secara karir gitu ya. Bisa dibilang ya. Kalau sekarang sih sebenarnya aku kan jadi creative manager ya di salah satu bank kan ya. Iya.
itu lebih bertanggung jawabnya ya pada akhirnya semua kebutuhan kreatif, baik dari copywriter, Iya. habis itu dari graphic design-nya juga, Visualnya juga ya. visualnya juga, copy-nya juga, wording-nya, sama ketambahan satu lagi nih video. Oke. Itu karena kayak ternyata di tempatku yang sekarang itu memang ada kebutuhan untuk bikin video lah. Jadi ya benar-benar dari produksinya, dari script writing-nya, terus gimana storyline dan lain-lain tuh jadi kepegang juga. Jadi semuanya tuh benar-benar kupegang sekarang Oke. gitu. Jadi memang semakin luas berarti ya apa namanya domain atau wilayah yang kamu jalanin gitu ya dalam proses apa namanya berkarya di dunia advertising ini gitu ya. Yes, betul. Jadi mungkin ya basicnya dari gambar gitu, lama-lama kan kita apa namanya di kuliah pun kan juga belajar soal copywriting dan lain-lain gitu kan. Ya. Ya tapi kamu nggak pernah di agensi berarti ya? Di agensi aku sempat ada setahun, terus abis itu aku sempat freelance sama beberapa agensi, tapi setelah agensi yang aku benar-benar full time agensi itu aku udah ditarik sama brand, jadi aku udah pindah ke brand waktu itu. Oke. Nah, Ger, aku pengen bahas topik utama, tapi aku sebelum pengen bahas topik utama itu aku pengen nanya satu hal. Kenapa kucing, Ger? Even I know the reason, tapi you must tell the story, Ger. Kucing tuh ya udah, kucing tuh lucu aja sih. Sebenarnya kucing itu menurutku ya, kucing tuh lucu, kayak kita mau sadar ada keberadaannya dia, ada di sorry, kucing tuh lucu. Terus kayak kita sadar nggak sadar tuh di setiap aspek kehidupan kita tuh ada kucing. Mau kita lagi di jalan nih, kita lagi makan di warteg, ada kucing. Kita lagi scroll Instagram, ada kucing. Terus kayak ya kita lagi ngapain pun si kucing itu tuh bener-bener ada di mana-mana, apalagi di Indonesia ya, karena kayak kucing itu hidup bebas lah di sini gitu. Jadi kayak aku suka kucing tuh, abis itu aku tarik filosofi dari situ tuh, aku pengennya karya-karyaku tuh jadi kayak kucing, yang kayak orang sadar nggak sadar, suka nggak suka ya akan ada gitu. Dimanapun ya kan, kadang kayak kita sadar nggak sadar ada kucing, ya kucingnya tetap ada di situ. Nah aku pengen karyaku tetap ada di situ, mau orang suka nggak suka, sadar nggak sadar, intinya aku tetap berkarya ya sama kayak kucing tadi gitu sih. United Nation of Paw ya. Iya benar. Tapi nama Cats itu masih dipakai sampai sekarang ya? Nama Cats itu masih dipakai sampai sekarang. Nama Cats itu masih dipakai ya. Itu jadi karena karya-karya Gary itu gak terlepas dari kucing, guys. Itu dari zaman kita dulu masih SMA gitu. Doodle-doodlenya gitu kan. Pasti ada kucing. Sampai di rumahnya itu juga ada kucing. Banyak sekali kucing di rumahnya gitu. Sampai sekarang Ger masih Ger? Di rumahku sekarang karena orang tuaku udah pada pindah ke Jakarta juga kan, jadi ya. Jadi kucingnya yang di Balikpapan tuh untungnya kemarin pas aku pindah tuh pada diadopsi. Jadi sekarang itu kita sempat nge-adopt juga kucing-kucing liar lah. Jadi sekarang tuh ada 2 sekarang di rumah yang masih kita pelihara gitu. Oke. Nah, kucing-kucing ini akhirnya muncul di Java Jazz kan? Kucing-kucing ini iya. Sebagai bentuk karya gitu ya? Sebagai bentuk karya. Itu gimana itu cerita dan meyakinkan bahwa ini suatu hal yang bisa loh dipamerin di Java Jazz. Bisa diceritakan nggak Java Jazz itu sendiri 2020 itu prosesnya gimana? Itu dulu deh sebelum sampai ke kucing deh. Sebenarnya itu karena balik lagi karena koneksi ya gitu kan, karena pertemanan. Kebetulan waktu itu tuh mereka juga lagi butuh desainer yang temanya tema mereka tuh lagi doodle di tahun itu. Jadi kebetulan aku kenal juga, jadi akhirnya kayak kenapa nggak Gary aja gitu kan. Terus ngelihat karya-karyanya cocok, kerja bareng. Akhirnya aku bikin doodle yang menurutku bisa ngerepresentatif si Java Jazz tahun itu gitu kan. Nah, habis itu aku bikin logonya juga segala macem, karena Java Jazz itu menurutku kan dia sangat ini ya, walaupun mungkin orang ngira jazz itu berat gitu, cuman maksudnya kan kayak makin kesini menurutku mereka juga ngikutin zaman tuh. Jadi aku juga bikin yang mungkin biasanya secara garisnya mereka tegas, aku bikin yang agak meliuk-liuk,
Ya. segala macam. Terus aku bikin doodle-doodle. Waktu itu tuh awalnya ada kucingnya juga. Habis itu kayak aku bikin karakter lah untuk mereka. Jadi kayak bentuknya kayak kuman gitu. Cuman si kuman-kuman ini nih, aku tuh nggak menamakan dia kuman sebenarnya. Cuman pas aku lihat kayak, kayak amuba ini ya gitu. Ya aku bikin mereka tuh dengan berbagai macam ekspresi lah. Ada yang lagi main saksofon, ada yang lagi main gitar, ada main bass segala macam. Nah dari situ tuh aku implementasi juga ke yang doodle-doodle outline gitu yang gambarnya kayak ngepresentatif orang-orang yang datang ke sana. Orang datang ke sana nonton acara pasti kan seneng, ekspresinya ada yang seneng, ada yang gimana gimana gimana, aku gambarin semua tuh. Itu kayak gimana caranya gambarin semua ekspresi itu eh, dengan outline-outline yang doodle yang notabene itu simple gitu kan. Oke. Nah, akhirnya aku implementasiin lah ke sana gitu. Terus kemudian dari apa namanya? Aku kan kamu kan sempat ngajakin ayo main ke Java Jazz, posisinya pada saat itu aku lagi di Bandung kalau nggak salah ya. Iya. Hmm. Walaupun dari pertemanan memang pada akhirnya kan orang lihat portofolio ya. Yes. Bangun portofolio juga kan gitu. Ada proses ini nggak apa namanya kurasinya gitu? Sama Java Jazz. Ah, Proses kurasinya mungkin di belakangnya mereka mungkin ada ya gitu ya. hmm, Aku tapi yang setauku pas akhirnya nge-hire aku itu ya berarti mereka sudah ngelihat portoku juga berarti gitu. hmm. Maksudnya sebelumnya mereka udah ngelihat ilustrator lain atau yang lain-lain tuh aku nggak tahu tuh karena mungkin off the record di kantornya mereka gitu. Oke, oke, sip. Eh, proses pengkaryaanmu kan juga apa namanya juga beragam lah ya. Hmm. Dari mural sampai ke desain apa segala macam. Aku lihatnya terakhir juga ngelukis ya. Ngelukis atau enggak sih sebenarnya? Karena ada salah satu karyamu itu dipajang di rumahnya siapa tuh anggotanya Fish tuh. Oh, Awan di rumah Awan. Tawan ya. Aku lihat videonya tuh. Dia nyebut nama, wah Gary Rezaldi. Temanku nih gitu. Itu aku nggak ngelukis sih, itu aku gambar digital sebenarnya aku print di Oke. kanvas karena Oke. aku juga pengen bikin waktu itu pengen bikin lah kayak aku udah ngecetak di kaos, ngecetak di tas di mana karya aku tuh udah diimplement di mana-mana, cuman bahkan aku baru kepikiran satu hal di media yang paling simple aku belum implement yaitu di kanvas kan. Akhirnya aku waktu itu kebetulan lagi ngulik beberapa tempat digital printing di Jakarta. Otomatis kan kalau kita ngulik tempat itu kan banyak karya-karya itu yang dikirim ke aku, sementara di kamarku tuh udah nggak bisa nggak bisa naruh karya itu. Jadi aku pikir kenapa nggak kita kasih ke teman-teman deket aja. Jadi salah satunya ke Awan. Gitu. Oh gitu. Karena ya dari situ kan juga makin banyak juga ya apa namanya mod to modnya gitu kan, ini karya Gary nih gitu. Benar, itu nggak bisa dipungkiri itu ada lah ya. Akhirnya jadi ada tambah orderan nggak jadinya? Belum kalau itu. Ger, berarti gini Ger. Gimana kalau ini kan aku mencoba memposisikan sebagai orang awam gitu ya. Gimana untuk bisa membuat karya dan hidup dari karyanya gitu. Sebenarnya kita nggak cuman bisa fokus dari satu medium aja kan. Yang kamu lakukan sebenarnya kan mengajarkan itu gitu. Tapi worth it nggak hidup dari situ? Maksudnya dari jualan-jualan itu kan juga butuh effort gitu. Worth it atau enggak tuh balik ke masing-masing menurutku ya. Cuman kalau di case aku sekarang itu worth it karena maksudnya dengan proses panjang, dengan segala macam yang dikorbankan, uang nggak keluar ya pasti nggak sedikit lah yang keluar, uang, tenaga, waktu main, waktu istirahat berkurang. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa bilang kayak ya aku hidup dari berkarya gitu. Dan aku bisa bilang juga aku hidup dari main karena kayak dari main itu kita nggak tahu ternyata kayak kita nemu klien tuh dari teman sendiri gitu kan. Ya. Dari kita main sepeda, terus abis itu main sepeda, kenalan sama si ini, terus ternyata si ini temennya ini lagi butuh desainer, atau enggak kayak si ini lagi butuh bikin deck, terus dia butuh copywriter, yang gitu-gitu kan kita nggak tahu tuh. Itu jadi kayak menurutku kita harus kenapa orang bilang kayak harus balance tuh ketika main sama kerja tuh harus balance ya, mungkin
yang aku dapat dan aku bisa artikan ya itu ternyata Hmm. kayak dengan kita kerja juga dalam bentuk kita tetap berusaha gitu, nggak cuma nunggu. Habis itu kita main juga, dari main kita ketemu teman ya ternyata buka opportunity baru gitu. Tapi masih 9 to 5 juga kan? 9 to infinity sebenarnya. 9 to Kayak ya masuk terus kayak pulangnya ya pas pulang. Iya. Pas project kelar baru pulang. Iya. Bisa Kehidupan nginap-nginap. korporat lah. Bener. Ya itu mungkin salah satu hal yang nggak dilihat dari apa ya. Ya aku kan bisa dibilang bahwa teman-teman di daerah ya terutama di Kaltim begitu Mm-mm. pindah ke Jakarta, wah enak nih kerja di Jakarta gitu. Ya Gemerlap gitu. Mereka tidak tahu dengan tahu apa yang dikorbankan. bisa berangkat pagi, pulangnya 2 hari atau 3 hari kemudian. Berangkat pagi pulang siang bisa, siangnya nggak tahu siang kapan. Iya. Bener Bang. Sama aku juga kok. Ya kan. Iya. Nah, ya tapi kan aku setuju ya sama kamu. Memang kalau di Jakarta itu kalau nggak main ya, gila sih, gila. Aku sempat ngalamin fase di mana, wah anjir, depres banget aku dengan kota itu gitu. Eh Ya sih. Apalagi ibaratnya kan baru pindah juga gitu dari Kaltim tiba-tiba ke Jakarta. Wah gitu. Kaget. Walaupun aku iya kaget, walaupun aku nggak terseret ke kehidupan yang gelap itu ya, enggak. Ya Cuman ya. cuman tetap aja depres, nggak ada tempat cerita, nggak ada tempat curhat dan lain-lain gitu kan. Itu berat gitu buat anak perantauan pasti gitu kan. Betul. Tapi beruntungnya kamu orang tua juga apa namanya, eee, sekarang masih tinggal sama orang tua atau udah Ya pisah? aku Atau udah tinggal di tempat sendiri. Udah nggak bareng. oke. Masih di daerah Cipete situ? Masih tinggal di Masih ya? Cipete. Masih ya. Jadi itu guys, Gary ini anak gaul Jakarta Selatan Eh, dia. Pusat gaulnya Indonesia di situ. Ger, dapatnya di sini. iya memang dan nyaman juga sih, kan enak. Kita kemana-mana kan deket ya daerah situ, Nah, gitu. Ger, kan tadi cerita soal main sama sama kerja gitu kan. heeh. Nah, akhirnya itu bisa jadi apa ya? Sesuatu benefit lah buat kita kan secara pribadi gitu. Bisa kasih contoh nggak dari bermain apa yang akhirnya bisa, wah ini bisa jadi duit gitu? Terutama dari sepedaan awalnya gitu atau gimana? Kalau dari sepedahan tuh banyak banget ya. Maksudnya kayak aku berapa projectku terakhir tuh dari teman-teman sepeda. Hmm, Jadi misalnya kayak di sepeda itu kan background orang, apalagi waktu bike boom waktu pandemi kemarin ya. hmm. Bener-bener semua orang sepedahan dari background kayak bener-bener dari orang Dari bos dari sampai bos sampai bukan bos, dari iya, yang kayak tinggal di kota besar sampai kota kecil semua main sepeda kan. artis-artis juga kan? Iya bener. Nah di situ tuh jadi melting pot ya Hmm, menurutku sepeda itu. Terus kayak karena di sepeda juga itu juga tuh karena tadi backgroundnya macam-macam ya, ada yang bosnya agensi apa, atau tiba-tiba dia kerja di korporat mana, atau ternyata dia sama-sama teman-teman yang kerja di dunia kreatif juga gitu kan. Dari situ pasti ya. obrolan, kalau nongkrong pasti ngobrol segala macam kan, mulai Hmm, dari brainstorm segala macam. Nah baik lagi ternyata di situ tuh ada pertukaran yang kayak gue lagi butuh ini nih, lu mau nggak bikin ini, hmm, kolaborasi itu terjadi di situ gitu kan. oke. Ya kayak misalnya aku yang udah ada kejadian tuh kayak kolaborasi misalnya bikin merchandise kayak kaos, Ya. topi, terus ada tas juga. Nah dari situ kan sebenarnya itu dari teman-teman sepeda juga kan, yang kayak karena kita ngumpul, kita nongkrong, main bareng, brainstorming kayak lucu kali ya bikin kayak gini gitu kan. Hmm, Nah di situ tuh bukti-bukti konkret kenapa main dan berkomunitas tuh ternyata bisa menghasilkan uang juga. setuju. Karena kan orang juga mungkin banyak yang mikir kayak main doang nih nongkrong gak jelas. Cuman kan menurutku kayak itu balik lagi ketika emang mindsetmu nongkrong iya, terus abis itu kayak kebetulan circle-nya ketemu yang lain juga, Ya. ada opportunity kebuka ya, kenapa tidak menjadikan nongkrong itu
menjadi sesuatu yang menghasilkan. Benar. Walaupun kita not necessary kayak bener-bener nongkrongnya kita harus jadikan uang, karena jadi nongkrongnya jadi nggak fun nanti pasti kan. Iya. Nah, jadi kayak bener-bener ngebalance itu semua lah. Betul. Karena biasanya kan muncul aja ide di ketika nongkrong itu kan. Iya, bener tuh. Itu kayak sebenarnya kejadian juga lah, kayak misalnya di kantorku sekarang nih. Aku tuh sebenarnya gimana caranya ngebikin environment-nya tuh kayak, ya ini kantor, aku kerja di korporat kan, maksudnya kayak pemikirannya orang-orang ketika kerja di korporat ya saklek, kaku, segala macam gitu. Nah aku tuh gimana bikin at least di timku sendiri tuh nggak kayak gitu kayak aku ngebisin ngobrol-ngobrol aja, bercanda-bercanda aja, yang penting kita punya kerjaan, punya deadline kayak gini itu harus ke cater semua gitu. Karena ketika kita berhadapan dengan deadline yang tight, tapi abis itu kita juga ada di environment di lingkungan yang benar-benar ngekekang juga, nggak boleh ini nggak boleh itu kan, kita juga sebagai kreatif mentok yang ada kan. Ya benar, burn out jadinya. Burn out, betul. Jadi kayak gimana caranya kita bikin senyaman mungkin, walaupun emang nggak bisa bener-bener jor-joran nyaman banget nih, bebas gitu ya, tetap ada boundariesnya, cuman at least nggak sekaku itulah gitu. That's what I felt in Jakarta. Burn out. Kau kalau misalnya emang nggak nyari cara yang benar gitu untuk menghilangkan stresnya. Ya, setuju sih. Karena kan gini loh, aku menurutku ya, bersepedamu itu udah bukan lagi aku bilang hobi sih. Tapi bersepeda dan jalan kakimu tuh udah aku bilang bukan hobi sih. Tapi itu udah jadi pekerjaan menurutku. Iya, sadar tidak sadar ya. Iyalah, karena itu udah menghasilkan kan. Benar. Udah menghasilkan. Project Jakarta Carita, terus kemana? Ke loop 24 jam looping Jakarta ya? Terus muter Bundaran HI 100 kali dan lain-lain. Gokil. Itu apa sih yang dicari sebenarnya? Ini validasi kah? Enggak juga. Sebenarnya itu balik lagi dengan kayak aku kan hidup dengan kayak endless meeting lah. Meeting ini, terus abis itu kerjaan juga banyak ketidakpastian lah dengan kerjaan itu, yang kayak berangkat jam segini pulang belum tentu bisa pulang jam 5 dan lain-lain gitu kan. Nah, di tengah-tengah itu kan kita jenuh tuh pasti. Betul. Di saat jenuh tuh ada, menurutku orang tuh, atau aku pribadi tuh ada 2 titik tuh. Titik ending jenuhnya tuh antara meledak atau jadi kreatif. Jadi mikir kayak ini gue udah insane nih, gimana gue balik ke sane lagi gitu kan. Iya. Dan menurutku kayak kerjaan-kerjaan yang kayak ide-ide itu tuh muncul ketika kayak kepepet. Ya kayak misalnya kita udah mepet sama deadline kan, tiba-tiba ada ide apa. Nah menurutku kayak di bawah tekanan itu tuh ternyata aku menemukan beberapa hal-hal yang aku pikirin kayak, muter Bundaran HI 100 kali kayak gimana rasanya gitu. Ya rasanya kayak ada sih gitu doang gitu kan. Habis itu kayak misalnya waktu itu juga sempat ada teka-teki klasik tuh yang kebo apa yang capek gitu. Bogor jalan kaki gitu kan. Nah tapi habis itu aku mikir, emang beneran capek? Kan gak ada yang tahu kan. Nah, aku buktikan lah waktu itu aku jalan kaki ke Bogor. Jadi jalan raya Bogor itu kamu jalanin itu ya? Nah aku lewat yang rel kereta lah, lewat yang dari Pondok Labu, Cibinong dan gitu. Berarti lewatin Depok, UI, sekitaran itu kan? Ya sekitar situ. Bukan lewat Tangsel ya? Nggak lewat Tangsel. Iya. Nah aku lewatin situ, pas sampai Bogor, yang didapetin apa ya, nggak ada, capek gitu kan. Iyalah. Aku tahu akhirnya, oh iya beneran si pertanyaan itu tuh valid. Terjawab. Tapi kan maksudnya kadang kita juga mikir kayak, atau misalnya kadang ada di kantor tuh kayak ketika datanya cuman kebukti sekali itu nggak valid, belum valid gitu, lo harus buktiin lagi. Udah aku jalan lagi. Cuman aku yang kedua tuh aku sama temanku lah, jalan kaki, capek ya sama, capeknya tetap capek, cuman setidaknya nggak sebosan itu. Tapi kan pada akhirnya itu mendatangkan brand kan? Mendatangkan brand. Pada saat proses itu udah datang brand atau belum? Yang kedua jalan kaki ke Bogor tuh aku udah ada brandnya, udah bareng Kin sama Mujiono Cycling Caps. MCC. Dan waktu itu yang sepedahan pertama kali pun aku juga udah ada brand tuh yang aku ke Carita, karena kita kayak
gimana ya kita ngelakuin hobi ini, tapi kita bisa disupport juga sama teman-teman. Intinya kayak mungkin dari kitanya bisa nge-amplify juga brandnya ke, mungkin kalau misalnya di page-nya brand itu sendiri yang tahu emang pesepeda-pesepeda aja. Cuman kalau dari followersnya temanku itu kan nggak cuman background pesepeda kan, mungkin ada yang background produksi, background orang-orang yang orang-orang awam, orang-orang apa, dan kan ke amplify ke sana tuh. Ya kayak aku kan juga Ya, jadi orang-orang itu awam aja. jadi itu ini ada mutual benefit lah yang didapetin dari brand-brand itu menurutku. Betul. Mendatangkan sih, itu betul. Oke, Ger, jadi ini kalau ngobrol sama teman lama nih hampir sejam nih udah kerasa. Project yang baru aja kamu kerjain minggu lalu atau 2 minggu lalu ya? Hari Senin kemarin aku baru pulang. Iya kan, hari Senin kemarin gitu, langsung aku todong aja gitu. Bisa dijelaskan itu gimana itu akhirnya proses border to border itu? Nah, jadi kemarin itu aku habis menjalani si Ultra Walking Border Crossing namanya. Border crossing, oke. Itu namanya dapat dari mana aku juga nggak tahu, tiba-tiba kayak ini aja deh gitu. Nah, habis itu aku mikir, aku tuh ini gara-gara lagi meeting juga nih. Terus kalau meeting tuh kan kita buka browser tuh suka ada berita-berita muncul kan kadang tuh. Aku somehow ketemu satu berita yang menceritakan ada satu orang yang tinggal di sana yang dia aku nggak tahu, aku lupa tuh tiap hari atau tiap minggu dia mau nggak mau bolak-balik ke sana karena rumahnya di Johor, kerja di Singapura atau sebaliknya gitu, aku agak lupa. Nah dari situ aku mikir, oh ini possible nih kita bolak-balik dan menyeberangi perbatasan si Woodland Crossing itu dengan jalan kaki. Terus aku mikir pertama sesimpel kayak, oh aku nginep di Johor Baru, aku lari aja ngelewatin itu, balik udah selesai gitu kan. Tapi balik lagi nggak ada yang bisa dijual gitu kan. Kayak misalnya cerita kayak gue abis ngelewatin lari ngelewatin perbatasan nih, kemana? Johor Singapura. Oh ya udah, nice info gitu kan. Aku mikir lagi apa ya yang bisa dilakukan dengan ini gitu, yang kira-kira bisa orang mikir kayak anjir ngapain lagi sih gitu loh. Nah itu akhirnya aku mencoba lah, aku mencoba, kan teknologi sudah maju sekarang ya. Ada namanya ChatGPT gitu. Terus kayak aku nanya ChatGPT, yang kira-kira jalurnya ini ke sini 25 kilo, lalu dari perbatasan Singapura ke Indonesia yang kira-kira 30 kiloan apa gitu kan. Aku mencoba ngincer ultra walking di atas 42 lah. Di atas maraton. Yes, itu bukan istilah resmi, cuman aku baca-baca tuh ada beberapa orang yang menggunakan istilah itu. Ya udah, aku ketemu ChatGPT bilang dari Bukit Indah sampai perbatasan, terus abis itu dari perbatasan ke Harbourfront itu ke pelabuhannya Singapura itu kan 25-27an gitu ternyata dapatnya. Jadi in total itu aku berapa kali pas ngelakuin research itu berubah-berubah tuh jaraknya, ada yang bilang 50, ada yang 60, ada yang 70 gitu. Jadi kayak ya udahlah, daripada nggak jelas kita buktiin aja jadinya berapa gitu kan. Udah aku coba jalanin dengan kayak preparation-nya dibilang minim 50-50 juga, karena kalau preparation aku ke teman-teman brand itu kayak aku ngajakin gue mau gini nih, ada beberapa brand yang gue emang dari dulu suka banget kayak Piop, habis itu Fieldway, habis itu kan kayak aku penasaran nih kayak bisa nggak ya ngajak mereka nih bareng ke aku, kayak apakah brandinganku cukup kuat untuk ngajak teman-teman ini ikutan lah di project ini. Aku bikin deck yang rapi, deck soal aku pernah ngapain aja segala macem, aku lempar lah ke mereka. Balik lagi itu karena pertemanan juga. Karena kayak si temanku ada yang kerja di sana apa segala macam. Ya kerja di sana. Habis itu ya dari pertemanan lah, dari situ akhirnya ada beberapa brand yang nyangkut juga. Ya udah aku jalan bareng mereka. Dengan minim preparationnya, kalau yang minim preparation itu menurutku dari jalurnya, karena aku benar-benar taunya dari ChatGPT, aku belum tahu jalurnya bakal gimana.
aku cuma tahu dari Street View doang, Google Street View. Itu juga Oke. titik ini kayak ada yang ngelewatin tol, gimana ya ntar? Ayo udah jalanin dulu deh gitu. Nanti misalnya emang lewat tol nggak nemu jalannya, ya udah gimana lagi cari jalan gitu kan. Oke. Terus abis itu kalau ketangkep ya berarti kan sebuah tantangan baru dan cerita baru. Misalnya aku jalan kaki di tol ketangkep gitu kan. Ya. Sebenarnya lebih kayak prinsipku adalah ya udah cobain dulu deh gitu. Karena kayak kalau nggak dicobain ya nggak bakal tahu gitu. Itu prinsipku juga yang aku jalani di setiap project-projectku yang aneh-aneh itulah. Hmm. Jadi sebenarnya kalau loncat dikit, sebenarnya aku kayak project-project tuh aku pikir tuh kayak ngelakuin hal-hal yang sebenarnya doable, dibilang capek ya capek, cuman nggak segila itu. Tapi gimana caranya orang-orang mikir ini jadi gila gitu. Dan aku mikir kayak mungkin beberapa orang ngeremehin kayak cuman gitu doang, tapi kayak nggak semua orang mau ngelakuin ini loh gitu. Benar. Nah, aku jadi caranya gimana sih aku jadi pertama ngelakuin itu gitu. Berarti berangkat dari rasa penasaran juga sebenarnya ya. Pasti. Iya. Iya sih. Dan aku gini sih, karena aku ngelihat narasi yang kamu bangun tuh bagus sekali gitu. Karena kan aku ngikutin tuh minggu lalu tuh. Thank you. Tanggal berapa ya? Oh, ini sebagai ini karena ini mungkin tayang 2 minggu lagi gitu. Tanggal Tanggal 6 aku jalan kaki tuh. 6 Juli gitu kan. Aku ngikutin di IG storymu gitu. Baterai habis. Ya. Ini habis handphone yang satu lagi gitu. iWatch-nya mati gitu kan. Kayak gitu-gitu gitu. Jadi wah ini seru juga ngikutin Gary pada saat itu gitu. Dan itu aku sih jujur apa ya, seneng gitu dengan narasi yang kamu bangun gitu. Karena kan ya itu tadi ya, sekali lagi kamu menurutku proses pengkaryaanmu tuh sekarang udah menuju ke bagaimana caranya menciptakan narasi satu event atau kejadian gitu ya. Itu menurutku one step ahead sih dari apa yang dilakukan gitu. Terima kasih. Kalau aku kan ceritakan narasinya orang kan, beda gitu. Aku kan nulis pengalamannya orang gitu. Walaupun aku juga sebenarnya pengen nulis soal pengalaman pribadiku dan lain-lain gitu. Mungkin sudah saatnya. Kayaknya aku harus belajar sama kamu kayaknya untuk bikin personal branding. Boleh? DM sini ya. Ger, sebelum ke next project apa ya? Kan kamu pernah tinggal di Kaltim gitu, terutama di Balikpapan gitu. Gimana sih Ger caranya supaya bisa, siapa tahu nih ada yang nonton dan kemudian pengen penasaran follow your path gitu, ngikutin jalanmu gitu. Karena sebenarnya Ger ya, aku yang muda-muda di bawah kita Ger, jauh, ada beberapa yang sudah kuliah di IKJ, kuliah film dan lain-lain gitu. Itu aku keren juga nih ada anak Balikpapan yang gak ngambil teknik atau urusan pertambangan atau perminyakan gitu. Aku lumayan admire juga gitu. Karena biasanya kan kesana kan, ke tambang dan lain-lain. Ada teman kita, kamu kenal Hanan gak sih? Hanan tuh Hanan siapa nih? Hanan Cynthia. Dia tuh produser film loh. Kamu Hanan Cynthia dia SMA berapa? SMA 5, seangkatan kita. Bentar, nanti aku cek dulu. Itu udah ke wawancara duluan. Pokoknya podcast ini Ger, yang aku todok tuh teman-teman terdekat duluan. Hanan Cynthia. Nanti kamu cek aja di followerku atau di followingku. SMA 5. SMA 5. Tapi nggak RSB gitu ya, nggak sekelas sama kita kan? RSB dia IPA RSB 2. Oh nggak. Atau 3 ya, aku lupa. Kita tuh RSB 1 ya? Kita RSB 1. Wah nggak. RSB 2 dia, RSB 2. Nggak sadar. Nantilah. Itu dia produser film, dia udah punya PH dan lain-lain. Udah keren juga tuh anak. Gitu. Mungkin ya bisa kolaborasi lagi gitu. Ya siapa tahu ya. Ya jangan lupa ya, ingat aku yang menghubungkan. Bisa. Siapa tahu diajak juga gitu dong. Harus. Ger, nah ini gimana Ger? Kalau misalnya ada anak-anak Balikpapan nih yang mau ikut, karena menurutku gini sih, aku kan udah pulang hampir 2 atau 3 tahun terakhir lah ya di Balikpapan, dan to be honest, aku udah mulai nggak kenal kan siapa pelakunya industri kreatif di Balikpapan gitu, dan mencoba untuk berkenalan lagi dengan mereka. Dan menurutku ada mulai banyak perkembangan. Memang kalau compare to Jakarta gitu, memang jauh sekali gitu ya. Even Bandung atau Jogja aja kita masih belum ke sana gitu. Tapi kalau misalnya mau ikutin
jalannya Abang Gary gitu gimana itu? Menurutku ya dicoba aja sih, selalu dicoba terus. Maksudnya kayak kita sukanya apa, maksudnya kayak nggak peduli lagi tren apa di Balikpapan, cuman kalau ketika kita emang suka sama sesuatu dan menurut kita itu selama itu tidak melawan hukum ya, Ya. ya menurut aku ya lakuin aja, kayak lakuin terus sampai ada titik di mana kita yakin kayak oke, bisa nih kita hidup dari ini, ya lakuin terus. Cuman kalau misalnya emang di tengah-tengah ada keraguan tuh kayak aduh kayaknya nggak bisa nih hidup kayak gini. Ya. Nah itu mungkin kita bisa ngobrol lagi sama teman-teman kayak menurut kalian kalau gue lanjutin gimana nih gitu kan. Benar. Lalu terlepas dari itu ketika emang kita suka, terlepas dari lagi tren apa enggak, orang ngomong apa, ya lakuin gitu selama selama masih aman sih menurutku, kayak selama nggak ngelawan hukum dan lain-lain, kita suka apa lanjutin terus sampai akhirnya ada titik di mana kita kayak oh iya sampai deh ternyata gitu. Ya. Kan sebenarnya itu cabangnya bercabang ya gitu kan, bisa jadi sampai bisa jadi enggak. Nah dari situ kan gimana kita sebagai manusia untuk ngelakuin lagi kayak nyari apa lagi ya akal-akalannya nih biar ini bisa kecapai gitu. Betul. Jadi penuh dengan kayak ngelakuin terus, dan di akal-akalan di tengah-tengahnya ada apa sih, menurutku itu yang harus terus lakuin. Setuju sih. Ya mulai dulu sih itu penting sih. Kayak yang kita lakuin sekarang lah gitu kan. Iya benar-benar. Kalau nggak dimulai ya nggak akan ada nih media-media seperti ini gitu kan. Yes. Dan itu sih kayak proses tuh penting menurutku, kayak kadang kita emang hidup dari ekspektasi orang tua atau ekspektasi siapapun lah gitu. Cuman kan yang tahu effort di belakangnya itu kan kita ya. Kayak kita udah ngapain aja untuk ngelakuin ini dan lain-lain tuh menurut aku effort-effort sekecil apapun yang udah kita lakuin tuh harus kita apresiasi oleh diri sendiri, karena orang lain ngelihatnya ekspektasi gitu kan. Betul. Jadi kita ya selama kita berproses, menurutku kalian udah di track yang benar sih gitu. Oke, setuju. Benar sih, benar. Karena kalau kita look up ke Jakarta gitu ya, Ger ya, apalagi dengan lingkunganmu, teman-temanmu di sana gitu kan ya. Sebenarnya juga ada banyak kegagalan yang kita laluin juga kan, Jam. Oh banyak. Yang kamu laluin tuh udah banyak gitu kan. Banyak banget. Dan itu aja yang nggak diceritakan. Iya, karena orang pasti kita juga sebagai manusia kita nyeritain kegagalan pasti kan ke orang-orang terdekat kita lah gitu. Benar. Sementara yang kita posting dan orang-orang tahu pasti kan kisah-kisah sukses dan hasilnya tuh. Betul. Proses kita nggak makannya, proses kita makan cuman pakai nasi tahu tempe yang bener-bener gitu kan, itu udah off the record ya gitu kan. Nah itu tuh yang kadang kayak orang nggak tahu, cuman kayak ya itu tadi jatuh bangunnya kita tuh biarin kita yang tahu lah, karena kadang kayak itu kan orang juga kayak ternyata buat jadi orang kayak gini tuh harus ngelakuin ini dulu ya. Kadang tuh orang udah takut duluan. Benar. Ya mungkin jadi kayak dengan ngepost kisah-kisah sukses tuh orang jadi termotivasi juga sih sebenarnya. Iya. Memang apa ya, jalannya nggak ada yang shortcut sebenarnya kan? Bener. Nggak ada yang shortcut gitu. Cuman ya aku sih berharap gini sih, teman-teman di Balikpapan itu mau bikin yang jelek pun juga nggak apa-apa deh gitu. Even itu nggak menghasilkan duit gitu ya. Iya. Karena kita dulu juga kayak gitu kan ya. Iya. Nggak bikin aja gitu. Syukur-syukur ada yang modalin chat gitu kan. Kalau enggak ya udah nabung dulu beli chat. Iya. Gitu. Jadi ya udah mulai aja gitu. Akhirnya itu yang jadi apa namanya, barometer kita untuk membuat karya gitu ya. Yang penting ada aja deh dulu urusan ini bagus atau enggak, proses deh gitu berjalan. Iya. Pada akhirnya emang harus kayak gitu sih menurutku. Ya mudah-mudahan sih aku sih mendorong banget sih teman-teman di Balikpapan, Ger. Untuk ayo yuk kalau mau bareng-bareng, ntar aku jadi jembatannya gitu. Aku pengen juga jadi kayak gitu sih. Iya. Oh sama satu lagi tuh, diskusi dengan orang-orang yang kayak mungkin bukan necessary kayak mentor gitu ya, cuman kayak menurutku kayak memang ada orang yang kita look up, nggak ada salahnya kita reach out mereka untuk kayak mungkin kalau emang nggak berani ngobrol langsung nge-DM atau kayak dengan ngelihat karya-karya mereka ngikutin dan lain-lain tuh juga itu bisa buat jadi motivasi kita juga sih, karena aku nge-look up beberapa orang juga dulu karena kayak terus aku nggak berani kontak mereka kan. Siapa, Ger? Dulu, Ger?
dulu wah banyak tuh kayak Darbot, Ya, dulu ngelihat Stereo Flow, ya. Alphabet yang gitu-gitu tuh sekarang ternyata temenan gitu. Oke. Terus sempat ini juga sama Koma, dulu aku suka banget sama Koma Hmm. juga kan. Terus kayak dulu aku cuman lihat mereka di website, aku pengen coba reach out mereka, cuman kayak aku nggak berani lah gitu kan dulu. Ya. Karena kayak ya udah, cuman kayak menurutku ternyata punya orang yang menurut kita inspirasional, kayak tadi orang-orang yang aku sebutin tuh ternyata bisa bikin kita untuk oke, cobain terus sampai Betul. jadi kayak mereka, walaupun mungkin prosesnya panjang ya, dan Ya. mungkin sekarang pun aku belum sampai kayak mereka gitu, cuman dari situ aku kayak oh bisa loh dengan orang-orang yang kayak kita ngerjain yang kita suka, ternyata bisa jadi orang-orang kayak gini gitu. Dan akhirnya jadi berteman. Karena ya itu aku juga percaya sih bahwa talent aja nggak cukup, harus di nurturing, apa istilahnya nurture ya? Harus dipupuk ya, bukan dipupuk, Nurture ya, bahasa paling tepat sih nurture. nurture ya, cuman ya Bahasa Indonesianya harus di maintain mungkin ya, harus ya. di itulah pokoknya. Nah, Ger, last question nih di podcast ini karena udah sejam nih kita ngobrol. What's your next project, Ger? Selain tadi jalan ultra, mungkin aneh yuk jalan Berau Balikpapan. Bisa apa ya, mungkin nextnya tuh aku apa ya, karena harus main-main ke Kaltim lah, main-main ke Kaltim lah. uangnya yo. Iya, cari sponsor. Ya bisa sih, kalau ada sponsor boleh. Ayo. Apa next project gimana? Next project tuh apa ya, aku belum ada kepikiran yang gimana sih, cuman kayak apa ya, aku pengen mungkin motoran ya, aku pengen motoran ke luar negeri sih sebenarnya. Oke. Kayak mungkin sesimpel kayak motor aku kirim kemana, ke Batam misalnya, atau ke Singapura, habis itu aku motoran sampai Thailand, yang Oke. gitu-gitu. Cuman kalau misalnya jalan kaki tuh aku karena baru banget selesai nih projectnya, aku jadi belum kepikiran lagi nih, karena project-project itu kan datangnya bener-bener orang-orang bilang project impulsif ya. Karena dari aku menyiapkan project itu bisa jadi kayak aku kepikiran sekarang, atau bisa interview dia aku kepikiran nanti weekend aku kerjain langsung aku lakuin gitu, atau ya misalnya berapa minggu langsung aku lakuin gitu. Jadi kadang ya project-projectku bisa ditanya sekarang aku juga nggak bisa jawab. Ya karena mungkin apa ya, aku juga kalau kamu kan dikepepet terus muncul ide gitu ya. Kalau aku tuh kadang lagi ngelamun gitu, kadang muncul ide, oh, anjir ini bikin ini kayaknya keren gitu. Ya kan, Ya nah itu korbannya itu teman-teman ini di sini. Aku ada ide begini gitu. tidak terduga kan memang Iya. waktu-waktunya tuh. Ya kalau aku sampaikan aja dulu, ujung-ujungnya itu dikerjain atau enggak ya urusan nanti lah. Yang penting lempar ide dulu sebenarnya. Bener. Dan ya rata-rata impulsif, rata-rata idenya memang. Menyulitkan orang lain lah pasti. Oh, next project ada yuk. Apa? Oh, pengen pindah keluar. Oh iya sih. Nggak tahu lah, pengen pas aku habis kemarin dari Vietnam, dari KL, dari Singapura, di ASEAN lah. Oh kayaknya udah enough deh aku kerja di Indonesia gitu. Mungkin itu project yang bukan project itu ya. Mungkin aku pengen cobain Residensi gitu ya? bisa residensi, atau bisa aku kayak ya udah pindah kerja ke sana gitu. Oke. Di sana ngapain ya belum kepikiran sejujurnya. Cuman kayaknya mencoba kerja di luar tuh bisa dapat ilmu-ilmu baru juga pasti. Yang mungkin nantinya bisa aku implement di Indonesia, culture tersebut gitu, karena nggak ada yang tahu lah. Setuju. Itu berarti biggest dreammu ya? Biggest dreamku itu for now. Atau enggak sesimpel pindah dari Jakarta dulu deh, karena kayak aku tuh penasaran culture kerja di luar Jawa tuh gimana, karena kayak aku selama ini kerja kalau nggak di Jakarta, Bandung gitu kan, Jogja itu pasti muter-muter situ terus, dan kayaknya it will be nice kalau aku bisa coba kerjaan di tempat lain lah gitu. Menurutku sih jangan sih. Ya lagi ekonomi seperti ini. Bener gitu. Ya tapi mimpi ya. Ya, boleh. Oke, Ger, aku seneng banget ngobrol sekali lagi sama teman. Thank you. Sama teman lama, jadi rasanya tuh beda gitu, bukan interview tapi lebih ke kayak ngobrol, melepas rindu gitu. Kayak tali kasih sebenarnya ini. Iya, lebih ke jalinan kasih kita tiba-tiba sebenarnya. Benar, ya kayak gini aja kan sebenarnya impulsif ya.
Iya. Tiba-tiba beberapa hari, yuk bikin yuk gitu kan. Gas, waktunya Iya. pas ya udah, kenapa? Iya gitu. Ya. Memang apa namanya frekuensinya kan memang kita udah lama lah ya kenal gitu. Jadi emang pas gitu frekuensinya kita. Ya, kita udah baru ngobrol lagi juga berapa minggu kemarin kan. Iya. Ya gara-gara projectmu itu aku lihat, wah ini orang gila deh aku bilang gitu. Karena aku jujur aja, aku pengen trail run, Ger. Heeh. Aku pengen banget cobain trail run dan aku udah ngomong ke istriku kan aku pengen nyobain trail run gitu. Ya udah latihan dulu gitu. Nggak tahu lah 2026 deh kayaknya kalau tahun ini kayaknya nggak sempet deh. Mau race apa nih yang diincar? Nggak tahu, aku jujur nggak tahu. Tapi aku tertarik BTR, tertarik banget. Atau sekedar yang lokal-lokal di Balikpapan kan juga, di Kaltim tuh ada beberapa ya. Oh ya ada juga ya. Ada di Bontang ada, di IKN ada gitu. Jadi pengen nyobain gitu trail run. Cuman gearnya kan agak-agak mahal ya gitu. Dan gear hikingku kan nggak bisa dipakai. Iya beda. Beda gitu. Aku tuh lagi pengen trail run juga sebenarnya, ngincar ada namanya Brother di Bromo. Oh ya. Cuman kan aku ACL-ku udah sobek ya 80% tuh. Emang sama dokter tuh udah nggak boleh lari, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cuman kayak aku ngobrol sama beberapa orang juga yang mengalami ini, sebenarnya ya bisa aja asalkan form larinya dibenerin dan lain-lain. Aku kan juga mulai lari sekarang nih karena menurutku lebih simpel dibanding sepedahan nih, lari dan jalan kaki itu kan. Setuju. Itu dia. Nah habis itu cuman kalau untuk trail tuh aku berapa kali latihan nyoba, menyenangkan, cuman ada beberapa gerakan-gerakan yang kayak wah ini kalau misalnya amit-amit aku salah tadi mendaratnya putus semua nih ACL-ku gitu kan. Ya aku kan punya problem di lutut kiriku tuh, bagian depannya itu kan ngikuk-ngikuk ya. Itu gara-gara pulang dari Gunung Gede tuh. Oh iya. Turun hiking kan gue krak langsung, waduh itu. Jadi ya mau nggak mau kan tetap harus turun dong, nggak mungkin kita digotong gitu ya. Udah jalan aja paksain dengan kaki yang sampai sekarang gitu. Tapi ya waktu itu nggak bengkak sih, cuman dia kayak agak memar gitu. Dan ku bawa ke fisio juga katanya bantalan lututnya itu katanya udah mulai berkurang, aus dia. Jadi ya semoga lah bisa sembuh dan bisa ikut trail run gitu kan. Karena udah kepala 3 kita di Ger sekarang. Iya nih udah mulai harus ikut yang aneh-aneh. Oke, Ger, thank you sekali lagi udah ngeluangin waktu. Mudahan kita bisa ada hal yang bisa kita kerjakan ke depan karena aku pengen ngumpulin anak-anak yang dulu zaman-zaman kita SMA untuk bikin sesuatu karya atau apapun lah. Menarik. Siapa tahu aku bisa ngajak kamu ke sini untuk pameran gitu kan. Yes, dikabarin gitu. Ya. Oke, sip, thank you. Sampai jumpa. Thank you banget Ger sekali lagi. Sampai jumpa warga Kaltim. Atau jangan lupa follow kamu di mana Ger kalau mau follow? Di @GaryRezaldi. Gary Rezaldi itu diikutin, bisa tanya-tanya juga Ger ya kalau mau, siapa tahu ada yang mau bikin desain atau apapun itu ya, bisa kontak langsung. Diskusi atau mau brainstorming atau mau ada yang pengen penasaran gimana sih kerja di Jakarta sebagai orang di dunia kreatif gitu, mungkin aku nggak bisa jawab secara valid, cuman kalau buat diskusi aku open banget, silahkan. Betul. Kita open banget lah untuk itu. Oke Ger, thank you sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Kaltim Live. Siapa tahu mau ada ide narasumber dari kalian siapa lagi selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Terima kasih semuanya.